halaman 40 baris keempat dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, maka seyogianya jangan engkau tinggalkan sembahyang berjamaah itu. Ini perkataan Imam Al-Ghazali. Kata beliau, jangan sampai engkau tinggalkan sembahyang berjamaah itu. Yang walaupun ada yang mengatakan sunat muakkadah saja, kada fardu. Tetapi tetap seyogianya kata Imam Al-Ghazali, jangan sampai sembahyang berjamaah itu kita tinggalkan. Maka jikalau tiada engkau perbuat yang demikian itu, apa faedah bagimu di dalam menuntut ilmu? Amun ikam tu jirsidin Imam Ghazali kada memperbuat itu kulir sembahyang berjamaah, apa gunanya menuntut ilmu? Kenapa? Karena ketika seseorang menuntut ilmu, pasti ada di antara ilmu nang itu diajarkan bagaimana kita memperbuat ketaatan. Mahalnya sebuah ketaatan nang itu satu saja ketika ketaatan diterima lebih berharga daripada dunia dan segala isinya. Nah, di antara ketaatan yang sangat mudah nang enteng yaitu salat berjamaah. Karena ayunan kaki kita tuh selangkah ditulis satu kebaikan, selangkah dihapus satu kejahatan, selangkah diangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Larang artinya sembahyang berjamaah tuh ketaatan yang sangat ringan, melangkahnya aja sudah kayak itu luar biasa nilainya. Makanya ketika orang-orang Bani Salamah hendak memindah rumah mereka yang agak jauh dari masjid, kedengaran oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam rencana mereka yang ini. Lalu ditakoni oleh Nabi kita, benarkah hendak pindah? Dijawablah oleh Bani Salamah, benar. Karena nyaman parak masjid tuh kan, maluncatnya lagi sampai. Tapi apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata baginda Nabi, diyarakum tuktab atharukum. Tetaplah di rumah-rumah kamu, kada usah pindah gen. Kenapa tuktab atharukum? Karena akan ditulis langkah-langkah kakimu. Jadi untung pian nang panjauhnya rumah. Mulai mana rumah di Sungai Malang, 7 Kapaliwaras ini, banyak langkah kaki kita mendapatkannya. Sebanyak apa langkah kaki, sebanyak itulah kebaikan yang kita dapatkan. Makanya sebagian ulama ada yang menganjurkan bila kebetulan kita melangkahkan kaki, jangan sampai langkah kakinya itu panjang-panjang. Karena amun panjang-panjang sedikit, jadi teracapi. Sebesar motor kubulurennya tuh kira-kira. Kayak sepeda motor bukan kendaraan tuh nilainya pengorbanan untuk minyak, menggas dan sebagainya ada juga nilainya. Nah, ketika orang ini meninggalkan berjamaah, artinya dia telah melalaikan kebaikan-kebaikan. Berarti orang itu ada berilmu menghakon meninggalkan kebaikan ini. Makanya kata Imam Ghazali di sini, jikalau tiada engkau perbuat yang demikian itu, apa faedahnya bagimu di dalam menuntut ilmu? Dia hasil artinya ilmu yang ikam cari di antara ilmu agama itu kita mencari yang menambah takut kepada Allah kada berbuah. Kenapa?
langkah kaki nang sangat sederhana nang pahala general jokoler, berarti ilmu mu ada bermanfaat. Ini makanya dihubungkan sidin orang tulak berjamaah lawan urusan ilmu bermanfaat atau kadanya. Dan hanya saja pada ilmu itu diamalkan. Ilmu itu diamalkan. Makanya ada sebuah riwayat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara maksudnya sejauh apapun ikam tu menuntut ilmu, kada manfaat dan nilainya kalau kada diamalkan. Kamana pian mengaji tuh keluar negeri, kamana pian nuntut ilmu tuh sampai ke Bengil, ke Pasuruan, ke Jawa Timur situ. Kayak apa pian sembahyang berjamaah parai. Berarti kada berhasil caranya. Nah, lalu apa di antara adab-adab saat kita melangkahkan kaki menuju salat berjamaah? Maka hendaklah engkau berjalan ke masjid itu. Maka hendaklah engkau berjalan ke masjid dengan berlari. Ada nang janganlah. Jangan. Nah, itu nang bujur. Amun kita nang di sini pokoknya hendaklah engkau berjalan ke masjid itu dengan berlari. Nang sabujurnya tuh jangan. Jangan berlari. Nah, itu tetap walaupun dalam sangkaan kita orang bisa habis berjamaahnya, tetap kita disuruh berjalan dengan tenang. Kenapa? Dua alasannya. Yang pertama, ketika kita berjalan menuju salat berjamaah, ternyata sampai di masjid dilanggar, orang selesai berjamaah. Kayak apa? Telah ditulis baginya nilai salat berjamaah. Jadi kan usah buka. Yang kedua, kenapa kita disuruh berjalan dengan tenang menuju salat berjamaah? Jawabannya, karena ketika kita berlari itu akan membuat badan kita lelah, mahungal. Sehingga ketika kita sembahyang berjamaah kurang kekhusyuan kita. Urusan mengatur napas saya lagi mahungal. Mana paluh limbui pulang belilihen. Karenanya kita tetap berjalan tenang. Kayak apa supaya tenang ini? Kada lain sungsung itulah. Ini biasa mahadang kamat tuh pang deh. Bila orang sudah azan bebayam anak, kalau memang anak nyunat di rumah la ilaha illallah, ayo lagi nyunat qabliyah subuh. Setelah itu berjalan lagi ya hayyaqum la ilaha illa antanya di jalan. Subhanallah bihamdihi subhanallah astagfirullah di jalan. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin di jalan kayak itu. Ini kan Bang mahir. Nangaran di rumah itu macam-macam sekali azan. Duduk kalau santai. Minum mengopi kalau. Akhirnya habis minum kopi, pas orang kamat nyunat belum. Nah, gini bisa buka lalu kada tak amalkan berjalan dengan tenang ini. Satu ya, berjalan dengan tenang. Dan baca olehmu pada ketika berjalan itu. Nah, waktu kita berjalan tulak sembahyang berjamaah ini kita berjalan itu berdoa. Apa doanya? Allahumma bihaqqis sa'ilina 'alaika wa bihaqqir raghibina ilaika wa bihaqqi mamsyaya hadza ilaika fa inni lam akhruj ashiran wala bataran wala riyaan wala sum'atan bal kharajtu ittiqa'a sakhatika wa ibtigha'a mardatika
Fas'aluka an tunqidhani minan nar wa an taghfira li dhunubi fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Hafallah. Ada subuh kaina atau malam kaina ini ditanting. Nah sambil berjalan boleh Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqis sa'ilina alaika. Paling-paling ulun membatasi saminggu hafal nih. Bagus benar pian membacanya nih. Karena ini ungkapan hati kita dan permintaan kita saat kita berjalan. Bayangkan ketika kita berjalan sembahyang berjamaah itu, andai kita mati dalam kebaikan. Selangkah kaki diayun turun naik langkah kita, dihapus satu kejahatan, diangkat satu derajat dan ditulis satu kebaikan. Luar biasa. Bahkan andai hari kadab gelap, Nabi secara khusus mengatakan basyiril masyaina fi zulamil layali. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di gelap malam nuju salat berjamaah bin nurit tammi yaumal qiyamah, dengan nur cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Jadi cahaya mahal benar langkah kaki kita nang itu. Makanya isi doanya nang ini kita bertawassul meminta kepada Allah melalui langkah kaki kita. Isi langkah kaki kita tuh kita tawassulkan kepada Allah. Lihat artinya. Hai Tuhanku, dengan berkah hak orang yang memohonkan atasmu. Satu, ya Allah, ulun memohon dengan keberkahan, dengan hak orang-orang yang meminta kepadamu. Karena orang-orang yang meminta kepada Allah itu tanda ubudiyahnya sangat sempurna. Makanya kita yakin ibu segala yang telah kita nang akan kita jalani nang ini sudah ada penentuannya. Sebelum kita lahir dalam perut ibu kita sudah ada catatannya oleh malaikat 4 bulan dalam kandungan. Belum kita lahir, bahkan belum penciptaan langit dan bumi, sudah ada catatannya dan penentuan kita, penentuan untuk kita sabarataan. Tapi kenapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menganjurkan dan mencontohkan kita berdoa? Karena doa yang ini isinya pengakuan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu orang-orang yang berdoa nang itu orang dekat kepada Allah, mereka yang sempurna ubudiyahnya, maka kita bertawassul dengan mereka. Ya Allah, dengan berkah hak orang-orang yang memohon kepadamu. Satu tawassulnya. Dan dengan berkat hak segala orang yang kasih atasmu. Nah, dengan kepada orang yang gemar kasih kepadamu ya Allah. 2 tawassul kita. Dan dengan berkat hak perjalananku ini kepadamu. Nah ya Allah, tawassul dengan dia. Nah dengan keberkahan langkah kakiku nuju kepada ridhamu ini, nah lipak kita berjalan. Itu luar biasa kita tawassuli karena ini langkah kaki yang mahal nilainya. 3 tawassul kita, lalu isi doanya. Maka bahwasanya aku tiada keluar karena kejahatan. Ulun ni ya Allah keluar berjalan menuju salat berjamaah bukan karena mencari kejahatan, dan tiada karena kebesaran. Kada merasa besar kada ulun ni. Ulun tolok turun berjamaah ni kada karena kebesaran, dan tiada karena sum'ah taliong adalah, dan tiada karena sum'ah padahal bataran tu sombong, tadi kebesaran sudah memaknai, dan tiada karena sum'ah di sini sum'ah padahal taliong riaan, dan tidak karena riak juga. Jadi tidak karena riak taliong sudah memaknai. Jadi ulun ni ya Allah keluar bukan karena mencari kejahatan, bukan karena kebesaran sombong, bukan karena riak, dan bukan karena sum'ah. Jadi kayak apa? Isi hati kita kalau waktu dipadahkan. Dan hanya saja aku keluar ini menuju salat berjamaah karena memeliharakanmu, ya. Karena
Memeliharakan murkamu tuh mim ra mim waw itu seharusnya mim ra. Kita ulangi, karena memelihara akan murkamu, lain mukamu. Nah, ganti wawnya tuh jadi ra. Ulun ya Allah turun ini karena takutan lawan murkamu dan berkehendak keridaanmu. Dua niat kita, ya Allah ulun ini jadi turun dengan takutan lawan murkamu. Karena baginda Nabi SAW nengintu di antara hadis-hadis sidin, aku hendak banget salah seorang di antara kita ini ada nang jadi imam, aku biar di belakang. Lalu aku ketika sudah berjamaah ada seorang jadi imam, nang lain sudah mau ikut, aku panggil, aku ajak bubuhan pemuda-pemuda nang ini datang ke rumah-rumah nang ada lalakiannya nang tanpa uzur, salukut rumahnya. Begitu bencinya Nabi SAW dan orang nang kada tulak berjamaah. Makanya kita tulak berjamaah dipadahkan ulun takutan lawan murkamu dan hanya mencari keridhaanmu. Nah, jadi yang pertama isi bacaan kita tadi bertawasul. Yang kedua mengungkapkan isi hati kita. Waktu Tuhan ini kada hendak sombong, hendak mencari kejahatan, kada riya, kada sum'ah, kada, tapi hendak menghindari dan memelihara daripada murkamu dan keridhaanmu. Lalu berdoa, maka aku pohonkan akan dikau bahwa engkau lepaskan akan daku daripada api neraka. Tolong ya Allah, jangan aku ini dimasukkan dalam api neraka. Satu, dan bahwa engkau ampun dosaku. Minta supaya waktu melangkah kaki kita menuju salat berjamaah tuh, minta supaya lepas daripada api neraka dan minta ampuni dosa. Karena bahwasanya tiada yang mengampuni melainkan engkau. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bacaan yang ini amun karim intinya tadi isinya nang pertama tawassul dengan orang-orang yang memohon kepada Allah, orang yang cinta kepada Allah dan memohon dengan keberkahan langkah kaki kita. Lalu isi hati kita ungkapkan, ulun itu lang kada anak sombong, kada ada hendak mencari kejahatan, kada riya, kada sum'ah, kada, tapi ulun hanya tulak sampai yang berjaman kada takutan lawan murkamu dan mencari keridhaanmu. Tolong ya Allah, namanya lepaskan aku daripada api neraka dan ampuni dosaku. Indah luar biasa langkah kaki kita waktu itu. Tapi kada hafal belum? Enggak ada hafal, bukunya atau di fotokopi ditulis di atas mukana. Udah bagus deh. Kadang ini waktu berjalan, bila berjalan kalau mulai rumah berjalan deh, iya juga deh. Nah berarti karena mana diandak di gelawang berjauh bisa, atau mun sudah hafal bisa jadi luar. Yang penting waktu berjalan. Nah, pon. Nah artinya aja bagus saya juga, tapi bagus dibaca. Ini kan berdasarkan hadis Nabi SAW ungkapan. Nah artinya barang leh daripada parai bagus saya juga artinya. Kada hafal lagi, cuma maknanya tahu. Enggak lancar yo. Atau karena bawa di sini sampai diambil ada meja. Jadi sampai diambil baca ulang ini. Imbah baca ini anda ke imbah anda turun lagi. Esok kayak itu pulang kira-kira seminggu hafal lain. Atau minggu kayaknya kita menghafal masing-masing maju, siapa kada hafal berdiri. Habis sudah. Mudahan batis kita nang ini dimudahkan Allah melangkah menuju salat berjamaah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ij'alna min awliyaika wa ij'alna min ibadika as-salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.